Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pade. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Pade akan berbagi informasi tentang materi kelas 6 semester 2 tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 2. Sebelum Pade memulai membahas materi pelajaran, silahkan anak-anak berdoa dulu. Kemudian setelah berdoa dilanjutkan menyanyikan Indonesia Raya. Untuk lagu Indonesia Raya silahkan anak-anak dibuka di deskripsi. Linknya sudah Pade siapkan, tinggal diklik saja. Juga Pade tidak lupa mengingatkan pada anak-anak selalu menggunakan masker apabila berpergian, kemudian selalu cuci tangan apabila setelah melakukan kegiatan, kemudian senantiasa menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Selanjutnya anak-anak Pade berpesan silahkan dipelajari, disimak videonya sampai selesai, karena Pade berharap setelah anak-anak menyimak video pembelajaran ini, Pade harapkan anak-anak mampu menjelaskan informasi tentang tari kreasi, menjelaskan informasi penting berdasarkan gagasan utama yang terdapat pada teks non-fiksi, mengidentifikasi perbedaan antara usia anak-anak dan usia remaja, menjelaskan perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak laki-laki dan perempuan, menyimpulkan masa anak-anak pada dan pubertas. Nah, Pade sudah menyiapkan sebuah gambar. Gambar apakah ini? Kira-kira? Ya, ini adalah Siti. Oh iya, mohon maaf, Dayu. Dayu ini anak yang kreatif. Dia pintar menari, kemudian sering pentas dan sering menjadi juara di tempat tinggalnya. Nah, pada saat ini Dayu ini akan berlatih menari karena akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati HUT RI. Apa yang ditarikan Dayu? Yaitu menarikan tari tunggal yang bertemakan kepahlawanan. Nah, yang Pade tanyakan, apakah yang dimaksud dengan tari tunggal? Apakah ada anak-anak yang tahu? Baik, nanti kita bahas. Nah, sekarang ini kita membaca di dalam hati tentang teks bacaan ragam tarian di Indonesia. Silahkan anak-anak bahas, baca, pelajari, dan nanti Pade akan bertanya gagasan utama dari setiap paragrafnya. Silakan anak-anak dibaca. Baik. Apabila sudah selesai membaca, Pade lanjutkan. Nah, sekarang Pade akan bertanya pada anak-anak di paragraf pertama. Akan Pade bacakan dan anak-anak jawab gagasan utamanya apa. Paragraf pertama, Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak dari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Nah, ini adalah paragraf pertama yang tadi anak-anak baca. Nah, sekarang Pade tanya, adakah yang tahu gagasan utamanya? Ya, betul. Gagasan utama paragraf 1 yaitu pengertian tari kreasi. Bagus. Sekarang
Pak Ade akan bacakan lagi. Anak-anak perhatikan. Paragraf 2 ini gagasan utamanya apa? Pak Ade mulai saja. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah, tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tradisi baik bentuk, gerak, maupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Nah, itu adalah paragraf kedua. Nah, sekarang apa gagasan utamanya, Nana? Ada yang tahu? Ya, betul. Gagasan utama paragraf kedua adalah jenis tari kreasi. Pada lanjutkan di paragraf 3. Perhatikan lagi, kemudian siap-siap anak-anak untuk menjawabnya. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Nah, silahkan sekarang anak-anak jawab. Apa gagasan utama paragraf ketiga? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Betul, jawabannya pengertian tari kreasi. Nah, itu adalah teks bacaan tentang tari paragraf 1, 2, dan 3. Anak-anak sudah bisa menemukan gagasan utamanya. Nah, yang sekarang Pak Ade tanyakan, apakah ada yang tahu tentang pengertian tari kreasi? Baik, apakah anak-anak ada yang tahu yang dimaksud dengan tari kreasi? Ya, silahkan. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Nah, Pak Ade mau tanya, apakah anak-anak tahu jenis-jenis tari kreasi? Iya, silahkan. Tuh, nomor 1, tari kreasi daerah atau tradisional, yaitu tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Yang kedua, silahkan yang tahu. Ya, betul. Tari kreasi modern yaitu tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Yang ketiga, silahkan. Ya, betul. Tari kontemporer yaitu tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Nah, sekarang bentuk-bentuk tari kreasi. Silahkan. Ada yang tahu? Ya, silahkan dibahas. Tadi di dalam teks bacaan itu ada, pada ini mengulang aja. Silahkan, betul. Tari kreasi tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Jadi, tari kreasi tunggal ini oleh seorang diperagakannya. Ada yang tahu yang kedua? Ya, silahkan. Betul. Tari kreasi berpasangan, yaitu karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Sekarang yang ketiga. Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Tari kreasi kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari.
Nah, selanjutnya anak-anak lihat, Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau, beragam macam kebudayaan. Nah, sekarang Pade mau tanya, tari kreasi tunggal yang ada di Indonesia. Silahkan. Ada yang tahu? Yang pertama, ya, ini gambarnya. Ada yang tahu tidak, Nana? Ini tari apa? Betul, ini adalah tari merak. Berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak ini menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda yang bernama Raden Cece Somantri. Nah, itu yang pertama, contoh-contoh tari kreasi tunggal yang ada di Indonesia. Ada yang tahu selanjutnya? Coba perhatikan gambar yang Pade tunjukkan. Nah, ini tari apa? Ada yang tahu silahkan. Betul, itu adalah tari pendet berasal dari daerah Bali. Tari pendet menggambarkan penyambutan atas turunnya dewa-dewi ke alam Marcapada. Tari tercipta awal tahun 70-an oleh seniman I. Nyoman Kaler. Silakan, apakah ada yang tahu lagi? Ya, nih Pade akan menunjukkan lagi gambar selanjutnya. Tari apa? Ada yang tahu anak-anak? Betul sekali, itu adalah tari Kandagan dari Jawa Barat. Dari Kandagan yaitu tari putri yang karakternya gagah. Tari ini berupa tari perkembangan dari tari Renggarini di tahun 1960 oleh tokoh pembaharu tari Sunda yaitu Raden Cece Somantri. Nah, selanjutnya anak-anak lihat gambar tari mana ini? Ada yang tahu? Betul, itu tari Kelana Topeng dari Yogyakarta. Tari Kelana Topeng menggambarkan seorang tokoh besar bernama Prabu Kelana Swandana dari kerajaan Pudak Payung yang sedang jatuh cinta dengan putri kerajaan yang bernama Dewi Sekartaji. Menurut cerita yang berkembang, tari Kelana Topeng pada awalnya merupakan sebuah tarian rakyat yang berasal dari pedesaan. Nah, ini contoh-contoh tari kreasi tunggal yang ada di Indonesia ini. Masih ada lagi? Nah, baik. Satu lagi Pade tunjukkan gambar. Ini tari apa? Ada yang tahu anak-anak? Silahkan. Betul. Ini adalah tari remo dari Jawa Timur. Tari remo ini menggambarkan keberanian seorang pangeran yang berjuang di medan perang. Tarian ini sering ditampilkan dalam pagelaran kesenian ludruk sebagai pengantar pertunjukan. Nah, itu adalah contoh-contoh diantaranya tari kreasi tunggal yang ada di Indonesia. Anak-anak pernah belajar tari-tari tersebut, baik tarian kreasi tunggal yang ada di daerah anak-anak atau di daerah yang lain? Betul, bagus sekali ya. Jadi kita itu harus belajar tari dari daerah lain. Karena apa? Tarian daerah ini merupakan akar budaya nasional. Kita itu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya, mempraktekannya tanpa membedakan tari dari asal daerah mana, tidak usah dibeda-bedakan. Nah, kenapa? Kalau kita melaksanakan atau mempelajari, mempraktekkan tarian daerah lain atau juga daerah sendiri lebih bagus, harus bisa.
itu sama dengan melestarikan budaya nasional. Nah, apalagi sekarang anak-anak ini kemarin Pak De sempat membahas anak-anak pada usia-usia sekarang ini usia masa pubertas harus diisi oleh kegiatan-kegiatan yang positif. Anak-anak ingat enggak ciri-ciri masa pubertas itu? Kemarin sudah dipelajari. Nah, anak-anak, Pade tunjukkan nih gambar yang berkaos merah ini anak-anak laki-laki yang belum masuk masa pubertas. Kemudian yang berbaju kuning ini anak laki-laki yang sudah masuk masa pubertas. Nah, sekarang apa bedanya anak-anak? Coba amati. Ya, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki yang belum masuk masa pubertas. 1. Belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara belum membesar. Yang ketiga, belum tumbuh jakun. Yang keempat, belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Nah, sekarang perhatikan untuk ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. 1. Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Suara menjadi membesar. Ketiga, tumbuh jakun. Keempat, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Nah, silakan anak-anak bandingkan perbedaan antara ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki dengan ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. Itu ada perbedaannya. Gimana? Bisa dipahami anak-anak? Bagus. Baik. Anak-anak perhatikan. Ini anak perempuan yang berbaju pink itu anak perempuan yang belum masa pubertas, sedangkan yang berbaju ungu anak perempuan yang sudah masuk masa pubertas. Coba anak-anak amati, itu ada perbedaannya. Silakan. Ada yang tahu? Iya, betul. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan. 1. Belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. 2. Suara belum melengking. Yang ketiga, payudara belum membesar. Yang keempat, panggul belum membesar. Nah, sekarang ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan. 1. Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. 2. Suara menjadi melengking. 3. Payudara membesar. 4. Panggul membesar. Nah, anak-anak udah bisa membedakan sekarang perbedaan antara ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan dengan ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan. Nah, itu perbedaan-perbedaannya baik anak-anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang jelas sekarang anak-anak sudah mulai masuk ke masa pubertas. Isi kegiatan anak-anak dengan kegiatan yang positif. Ya, banyak seperti tadi itu mempelajari tarian daerah baik dari daerah sendiri ataupun dari daerah yang lainnya. Bagaimana anak-anak? Sudah dipahami materinya? Terima kasih. Sampai di sini dulu pembahasan materi tema 6, subtema 2, PB 2. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Nah, jangan lupa klik subscribe, like, lonceng, komen, dan share videonya ke teman-teman untuk belajar. Anak-anak punya medsos, silakan di-share untuk ke teman-temannya supaya sama-sama belajar. Dan saran dan masukan senantiasa Pade tunggu untuk perbaikan ke depan. Pade ucapkan terima kasih, anak-anak sudah menyimak dengan baik. Pade tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.